Halo, ketemu lagi dengan Danux. Selamat ketemu lagi. Di sesi 7 ini kita akan memberikan bahasan ya. Saya akan memberikan bahasan mengenai cara hasil dari filter yang kemarin ya. Iya, betul. Ada beberapa teman yang bilang, iya, biasanya dia pakai osiloskop. Iya, betul, pakai osiloskop. Betul sekali. Dan satu hal lagi ya, saya mau terangkan ke teman penggemar BITX ya. Jadi, mungkin teman-teman pernah terlintas atau ada suatu pertanyaan. RF ini kan analog ya. Bagaimana Om seandainya saya pakai yang digital? Bisa. Bahkan digital itu bisa lebih detail karena angka ya terlihat ya. Tapi di situ ada rangkaian yang mentranslate RF to voltage ya. Karena kalau digital itu harus diperhatikan di sini digunakan adalah voltase ya. Voltage-nya berapa? DC ya. Nah, di situ ada beberapa rangkaian yang bisa didapat di YouTube untuk dijadikan digital RF strength meter ya, digital RF strength meter. Jadi nanti di situ ada voltage, terbaca voltage-nya. Nah, biasanya rangkaian-rangkaian seperti itu yang nantinya adalah menjadi voltage to metering adalah dBm, decibel meter ya, dBm. Minus sekian dBm, minus sekian dBm, plus sekian dBm sampai ke 1 miliwatt itu berapa dBm gitu kan. Ada keterangannya di Google, nanti bisa dicari di browsing. Kalau saya jelaskan di video ini nanti terlalu lama karena konteksnya nanti mengarah ke teori. Dan kebanyakan teori itu buat teman-teman yang sudah memang pandai di elektronika. Sedangkan video-video yang saya upload di YouTube ini tidak khusus untuk teman-teman yang bisa elektronika, tapi teman-teman yang tidak mengerti elektronika, awam elektronika, saya ajak untuk bersama-sama ayo belajar dan mencoba membuat suatu rangkaian praktis yang sudah tersedia. Jadi sudah disediakan terlebih dahulu, oke? Jadi kemarin di sesi 5 sudah saya jelaskan cara testing ini ya, dan catatannya juga masih ada ya. Ini catatan seperti ini ya. Jadi hasilnya berapa? 370 ya. 370 plus C ya. Oke. Jadi saya akan perlihatkan bagaimana hasilnya pada BFO yang kita udah setting IF-nya. BFO sudah kita setting IF-nya sesuai dengan tes yang kemarin. Ya, maksudnya kemarin itu adalah di video sesi ke-6. Ini video sesi ke-7 ya. Oke, saya nyalakan. Oke. Saya coba dulu. Ya. Nah, seperti ini ya. Lalu soalnya seperti ini. Bentar, saya ganti lagi, mungkin ada di channel lain. Terima kasih atas check-in ya Pak. Saya pun terima kasih ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, saya perlihatkan di sini adalah settingan dari 10244370 ya. Ya. 10244370 yang kemarin kita cek. Ini belum saya tambah C-nya. Oke. Saya tambah C dengan asumsi ya, mohon maaf. Asumsi dulu. Kita belum tes ya, belum tes untuk transmit. Nanti di video-video ini kita sesi selanjutnya sampai final
menggunakan PA keluar berapa watt, lalu saya coba testing komunikasi dengan final yang sudah kita rakit. Oke, kita coba ganti, kita tambahkan C-nya dengan asumsi saya di 770 ya. Oke, selesai. Ya. Victoria Mike ganti. Yankee Delta One Bravo Victor Mike. Tuan Alpha Quebec Romeo di kota Surabaya. Begitu. Iya, saya juga ada itu. Begitu pasarin cantik. Gimana itu? Oke, jadi paham ya teman-teman homebrew semua ya, paham ya. Oke, setelah paham di sini saya sudah membuktikan bahwa bekerjanya ini centering tab yang seperti saya contohkan di sesi 6 kemarin videonya. Jadi penambahan di sini C itu hasil dari kapasitan ya. Kapasitan yang ada di sini. Mohon maaf, saya perlihatkan detail supaya jelas ya. Supaya jelas. Oke. Saya zoom. Oke. Saya perlihatkan di sini kapasitannya ya. 101, 102 ya. Ya. Mohon maaf, ini agak sulit ya. Sebentar ya, goyang-goyang ya. Sebentar. Nah, ya. 101 ya. 101 ya. Yang tengahnya ini 221 ya. 221 ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada tidak ada yang ditutup-tutupin ya dalam video ini, tidak ada yang ditutupin. Saya nggak mau teman-teman kita sama-sama belajar ya. Saya mengajak teman-teman melihat video ini dengan asumsi memberikan pelajaran, memberikan hasil supaya teman-teman homebrew ini membuat suatu rakitan ini tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu. Di sini kita belajar apa yang dimaksud dengan kristal, apa yang dimaksud dengan kapasitan, apa yang dimaksud dengan variabel kapasitan, termasuk loading, band pass filter dan lain sebagainya. Oke, jadi saya akan jelaskan secara detail dalam video-video yang saya buat. Oke. Lalu selanjutnya di video ini sebetulnya adalah tugas saya memberikan suatu contoh band pass filter yang bekerja di 11420, karena band pass filter yang bekerja di 11420 ini banyak sekali pertanyaan. Jadi yang entah itu DM ke saya, karena kalau 7 MHz itu udah umum. Orang bisa kutak-katik ya di 7 MHz. Tapi di 11420 itu banyak kerja untuk kutak-katik ya. Jadi seperti ini. Saya berikan contoh di gambaran sebentar ya. Durasi durasi masih berjalan masih bisa. Durasinya saya coba akan persingkat supaya tidak terlalu lama, orang nanti bosan ya. Oke, saya perlihatkan di sini. Saya akan perlihatkan di sini ya dulu, di sini dulu ya. Saya akan perlihatkan di sini dulu. Jadi teman-teman homebrew, tolong diperhatikan di sini ya. Di sini ada dioda penahan ya. Dioda penahan ini fungsinya adalah untuk menahan arus balik yang ada di input supply. Jadi pada saat dapat input supply, dia akan bekerja ya.
Di sini ditahan karena nggak ada input supply, ditahan ya. Hanya ini saja yang bekerja. Tapi sebetulnya yang lebih baik adalah apabila kalau menggunakan relay. Tapi ini juga boleh. Kadang-kadang nih diodenya, kalau diodenya bermasalah, kita juga punya resiko di sini. Oke? Jadi bagaimana Om kalau saya ingin mengetahui atau bereksperimental dengan band pass filter, karena band pass filter ini akan berperanan penting apabila untuk kita receiving juga transmitting. Jadi kita katakanlah band pass filternya itu jelek, terus kita maksimalkan transmitnya dengan PA irek 4 biji, PA irek 8 biji. Iya, oke, nggak masalah. Anda bisa komunikasi, Anda bisa sampai ke rekan Anda. Tapi Anda bisa terima nggak? Budek. Nggak bisa terima, budek. Jadi komunikasinya tidak two-way communication. Percuma, Anda buang energi, buang tenaga. Yang bagus adalah band pass filter ini tepat, sensitif, dan pada transmit juga sesuai dengan frekuensinya, sehingga Anda menggunakan power juga maksimal. Jadi exciter board ini maksimal outputnya ke PA, receivingnya juga maksimal, sensitivitas maksimal. Jadi nggak budek. Jadi jangan cuman Anda menggunakan power hingga ribuan watt, tapi nggak bisa terima lawan. Yang akhirnya Anda kutak-katik antena lagi, gitu kan? Anda berasa nggak yakin, nggak pede, karena apa? Exciternya tidak maksimal. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya mau mengajak teman-teman di sini, pencinta homebrew yang suka ngerakit-rakit, yang ingin belajar solder. Saya ingin mengajak bagaimana kita menggunakan cara yang baik, ya, cara yang baik supaya hasilnya maksimal. Jadi tidak hanya bisa transmit didengar orang, kecuali kita broadcast ya, broadcast FM itu kita hanya transmit saja. Receivernya nanti di teman-teman yang lain, ya, radio-radio 2 band gitu kan. Sedangkan ini kan kita butuhnya komunikasi yang enak, two-way komunikasi. Mau transmit, mau receive juga hasilnya baik. Sehingga tadi kita tes filter laddernya harus pas. Lalu kita harus tes, kemarin itu kita tes balance modulatornya harus pas pada RX. Nah, jadi pada TX ini juga kita harus perhatikan ini. Oke? Nah, saya akan memberikan contoh perbandingan. Di sini saya sudah siapkan contoh perbandingan. Oke? Saya sudah siapkan contoh perbandingan adalah saya menggunakan ini. Ini saya coba contoh perbandingan. Saya menggunakan band pass filter. Yang saya gunakan di sini adalah band pass filter 7 MHz yang kurang baik. Ya. Sehingga tadi receive-nya seperti tadi, ya. Oke? Kurang baik. Dari mana saya bisa tahu kurang baik? Oke, dari mana saya bisa tahu? Transmitnya tidak maksimal. Oke, 7 MHz ya. Saya langsung lihatkan di sini. Kasihkan begini saja. Kita tes di RF strength. 7 MHz ya. Saya rubah ya ke 14 MHz ya. Saya rubah ke 14, ke 11 sorry, ke 11 MHz. 11 MHz ya. 11 MHz. Saya coba. Oke. Ya. Beda ya. Beda ya. Ini 11420 yang teman-teman kadang-kadang menggunakan untuk rapi. Om, bener nggak? Jangan-jangan Om ada tipuan nih. Oke. Saya copot. Saya buka. Saya deketin aja lah sama DDS-nya supaya nanti dikira bohong kan. Nah, saya nanti dikira bohong saya, ya kan? Ini harus diganjel nih. Harus diganjel ini. Gimana ganjel? Sebentar. Saya harus ganjel. Oke, harus ganjel gini. Oke, saya harus ganjel gini. Ya, oke. Jadi supaya nggak bohong. Nanti orang kira bohong gitu kan.
Itu bisa-bisanya aja Om Danuk gitu kan, diumpetin gitu kan, pakai yang lain gitu kan. Oke, kita buktikan. Ini kita keluarkan dari ini ya, exciter ya. Kita kembali lagi, coba ganti lagi. Ini belum di-adjust, kita nggak utik-utik ini. Saya nggak utik-utik itu ya. Nih buktinya ya. Ini saya cabut ya. Excuse me. Ya, kita colokin lagi. Ya, colokin lagi. Oke, colokin lagi. Ini buktinya. Pindah. 11. Nah, ini berarti sudah maksimal. Kalau udah seperti ini, berarti bandpass filter sudah maksimal. Jadi, saya memberikan contoh ya. Memberikan contoh seperti ini supaya teman-teman paham. Dan saya akan kasih lihat. Supaya teman-teman juga bisa memiliki hasil karya yang baik. Oke, saya matikan dulu ya teman-teman ya, supaya nggak korslet. Saya matikan, saya mau kasih lihat berapa lilit yang saya gunakan bandpass filternya untuk di 11420. Saya tidak bicara 7 MHz ya. Saya tidak bicara 7 MHz karena 7 MHz itu umum. Orang bisa pakai yang loading IFT biru apa segala. Dia bisa eksperimen yang lainnya karena itu mudah sekali. Yang sulit ada di frekuensi lain, di 11420, di 21 MHz, di 27 MHz untuk CBITX. Itu sulit, nggak umum, nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang paham. Tidak ada yang mau kasih, nggak ada yang mau buka kuncinya, nggak ada yang mau berbagi gitu. Nah, oke, saya matikan dulu ya teman-teman ya. Oke, saya matikan. Saya pindahkan dulu. Saya copot-copotin dulu. Kita lihat berapa. Karena saya ingin semua teman-teman itu perakit BITX Spectra ataupun apapun ya, radio untuk HF itu benar-benar memiliki hasil rakitan yang baik. Ini saya sengaja menggunakan yang di 7 MHz. Ini 7 MHz ya. Ini 7 MHz tadi. Ini saya sengaja 7 MHz ini tidak saya colokin karena saya harus memberikan contoh tadi tuh. Ya, signalnya, perbedaan signalnya ya. Ini 7 MHz ya. Ya, ini 7 MHz ya. Seperti ini ya. Ini saya kasih kaki karena saya ingin kasih contoh tadi 7 MHz nya. Ya. Nah, saya copot aja. Nah, saya menggunakan soket-soket IC seperti ini. Sebetulnya soket kaki-kaki IC ini udah banyak di pasaran. Teman-teman bisa beli ya. Modelnya seperti ini. Model seperti ini teman-teman. Ya. Seperti ini, tinggal dipotong-potong, dipasangkan. Jadi ini manfaatnya nanti kalau teman-teman mau coba, aku mau coba R-nya aku ganti, misalkan untuk sensitivitas, untuk PA-nya ini apa di mana di Q14 itu kan. Jadi pakai soket-soket ini supaya colok ganti, cari yang terbaik gitu kan. Seperti itu. Oke, pakai kaki seperti ini ya, contohnya ini. Nah, lalu kapasitor yang saya gunakan terlihat semua jelas, tidak ada yang disembunyikan ya. Saya menggunakan umum ya. Nah, oke dong. Nah, oke teman-teman, ini kita bongkar semua 11420. Oke, sebentar ya, ini agak goyang. Saya mau kasih lihat lebih detail. Oke, maaf, saya mau kasih lihat detail caranya bagaimana ini. Oke, saya caranya di mana ini. Oke, mudah-mudahan bisa detail. Oh, sorry, sebentar ya teman-teman ya, saya mau kasih detail ini agak kesulitan saya. Ya, oke, bisa deh ya. Oke, bisa deh ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Bentar saya ganjel dulu nih. Saya cari ganjel dulu nih.
Saya ganjel apa ya? Oh, kayak ini aja, coba saya kasih ganjel ini aja nih. Coba. Oke, saya ganjel dulu. Oke, saya ganjel. Saya ganjel dulu. Saya ganjel. Cari ganjelan. Sorry, saya ganjel dulu. Supaya saya bisa lebih detail. Lampunya. Oke. Saya udah ya. Bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Oke, ya. Jadi band pass filter di sini untuk 11420 ya, catatannya di saya 11420. Kita butuh berapa lilit ya? 11420. Oke. Itu kita butuh, bentar. Oke. Ya butuh. Nah, catatan saya jadi hilang ini. Mohon maaf ini, ngabisin durasi jadinya. Jadi kita hitung aja lah. Oke, saya hitung aja lah. Ini kelihatan gampang kok ini. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sorry. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 14 lilit ya. 14 lilit dan 3 lilit. Ini udah kelihatan 3 lilit ya, udah kelihatan banget ya. 1 2 3 masuk ke sini, 3 langsung ke bawah ya, 3 langsung ke bawah. 14 juga gitu, 1 2 3 4 14 langsung masuk ke bawah. Jadi kalau dihitung di sini totalnya ada 13 ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi 14 dan 3 ya. 14 dan 3. 14 dan 3. Sebentar, saya mau kasih lihat catatan saya. Sebentar ya. Saya mau kasih lihat catatan saya, tadi saya udah siapkan. Ini kabur kemana ini catatan saya ini? Catatan saya kabur. 14. Bentar, catatan saya kabur kemana ini? 14 sama 3. 14 sama 3. Jadi apa? Untuk apa? Untuk oke. Untuk apa? Dia punya apa? Primernya 14, sekundernya 3. Jadi seperti itu ya. 14 3. Itu yang sudah terbukti main di 11 itu sudah maksimal. Jadi teman-teman menggunakan cara loading seperti itu. Ini contoh. Coba teman-teman, ini saya sudah lama nih kasih supaya teman-teman bisa screenshot ya. Supaya teman-teman bisa screenshot ya. Supaya teman-teman bisa screenshot. Oke. Saya kasih waktunya. Jadi supaya teman-teman bisa screenshot. Oke. Jadi oke. Catatan udah ketemu catatan saya. Oke. Saya taruh di catatan saya udah ketemu. Mohon maaf. Catatan saya ini ada di BITX, CBDX. Ini catatan saya, teman-teman. Kita buka catatannya. Iya. Silahkan kalau mau di screenshot.
ya. Primer 14, sekunder 3, emailnya 0,2. Frekuensinya 11420. C1 dan C3 68 PF, C2 nya 5 PF. Ya, ini. Ya. Dan ini ada yang di 15 sama 21 MHz, 27 MHz ini, ya. Nanti ini CBITX juga saya kupas. Saya kupas tuntas CBITX sampai ke PA-nya. Seperti ini. Sampai ke PA-nya, semuanya saya kupas. Ini kenapa begini, kenapa begitu, gulungannya kenapa seperti ini, seperti itu, ya, kita kumpas. Ya, ada teman yang request juga, Om, gimana CBITX Om? Oke, tunggu sebentar. Nanti kita ulas CBITX. Jadi kita sekarang ini akan mengulas tuntas sampai selesai, sampai kita bisa transmit menggunakan BITX Spectra, sampai kita pasang PA-nya, ya. Kita pasang PA-nya, sampai kita bisa keluarkan watt sekian, ya, sampai kita bisa transmit dan komunikasi, ya. Tergantung propagasi cuaca dan lain sebagainya, tergantung antena juga, tergantung lawan bicara kita apakah antenanya bagus untuk menerima signal pantulan kita. Oke, baik, demikian. Saya lanjut lagi untuk itu loadingnya, ya. Lalu dilihat coba di sini, perhatikan di sini, ya. Berapa sih C-nya, bener gak sih yang disampaikan C-nya bener gak sih? Tuh, ini faktanya, ya. 5 PF ya, 5 PF ya, 5 PF dan berapa PF ini? 5 PF dan berapa PF, coba perhatikan. Tuh, 68 ya, 68 PF ya, 68 PF ya, 68 PF, 5 PF. Oke, oke. Jadi saya tidak tutup-tutupin ya, 68 PF, 5 PF ya. Saya tidak tutup-tutupin. Jadi saya mau open, bukaan supaya apa? Teman-teman bisa membuat exciter dengan hasil yang maksimal. Oke? Tapi ini ingat ya, ini kita masih bisa bicara standar. Bicara standar, belum bicara modifikasi. Kenapa? BITX Spectra itu bisa dimodifikasi hingga kualitasnya hampir sama dengan pabrikan. Oke? Nanti tujuannya, video ini tujuannya mengarah ke sana. Tapi saya akan mengulas satu persatu dulu supaya teman-teman bisa mengikuti. Setelah bisa mengikuti, bisa merangkai dengan baik, bisa hasilnya baik, bisa transmit, baru kita bicara modifikasi. Titik mana dia harus modifikasi, apa fungsinya modifikasi dan lain sebagainya. Termasuk ada teman yang minta, Om, bagaimana untuk mikrofon depannya ini dikasih audio preamp supaya bisa treble. Nah, supaya bisa treble. Bagaimana kita bisa bass treble apabila semua rangkaiannya belum sesuai? Karena apa? Treble itu kalau kita geser saja, kita geser frekuensinya saja sudah bisa treble atau bass. Betul nggak? Kita geser aja frekuensi, bisa treble, bisa bass. Betul nggak? Bisa cempreng, wek gitu kan? Nah, jadi kita menormalkan dulu. Jangan ngomong masalah inputnya di bass treble, outputnya kita kasih speaker eksternal yang ada amplinya supaya dung gitu kan? Belum. Kenapa? Belum sempurna. Kita bikin sempurna dulu. Bikin sempurna, bikin tepat, bikin pas, baru aksesoris kita bicara. Oke? Modifikasi kita bicara. Oke? Baiklah teman-teman, jadi saya berbagi band pass filter untuk 11420 ini buat teman-teman supaya hasilnya lebih maksimal. Oke? Terima kasih.
Selamat ketemu kembali di sesi berikutnya. Semoga sehat selalu. Salam Homebrew. Bye-bye.